Om Swastiastu semeton. Oke, menindaklanjuti banyak pertanyaan di sosmed kenapa kita melakukan penebusan jero. Oke, sebentar saya akan jelaskan di dalam video YouTube ini. Sebelum saya menjelaskan artikel berikutnya, saya mau berterima kasih kepada semeton dulu semuanya yang telah mensubscribe video YouTube saya dan meng-like dan yang bel. Semoga setiap instruksi ini semeton saya bisa menontonnya agar bisa mawas diri. Barang siapa yang telah mensubscribe video YouTube saya sangat berterima kasih dan saya berdoa pada panjenengan semua, pada semeton semua. Semoga dianugerahkan keselamatan, dianugerahkan rezeki, dan dianugerahkan kebahagiaan bersama keluarganya. Itu yang saya mau sampaikan kepada semeton. Berterima kasih kepada semuanya yang telah mensubscribe ini. Dan yang belum mensubscribe silahkan subscribe, di like, di komen, dan di bell ting. Oke, sekarang saya mau lanjutin kenapa kita melakukan penebusan. Mengingat peleburan ini akan lama, kurang lebih sampai 34 tahun ke depannya, dan akan semakin dilupakan nanti COVID ini, karena manusia kalau diam di rumah dia kelaparan, tapi kalau dia bekerja dia tidak tahu penyakit, bahkan terpapar. Nah, banyak manusia akan mencampakkan nanti semua penyakit ini. Dia tidak akan pedulikan siang sakit, malamnya bisa ngalahin dead, sore sakit, paginya bisa dead gitu nanti. Paginya sakit, bisa siangnya dead. Nah, itu nanti akan terjadi. Banyak nanti orang tidak mengetahui keluarganya di mana, di sawah bisa dia jatuh, tidak ada yang tahu, bahkan membusuk, mungkin ada di kolam, mungkin dalam rumah satu keluarga, tidak ada yang tahu ke depannya, karena ini akan terus berjalan peleburan ini sebelum manusia itu ingat, sebelum manusia ini sadar. Itu yang akan terjadi semeton. Karena di tahun 2016 kemarin pada gerhana matahari, ibu sejagat yaitu Ida Betari Durga sudah terjun ke kawah Chandra di Muka. Beliau meninggalkan catur sanaknya untuk melindungi manusia. Para dewata nawasanga sudah kembali ke Sunyaloka. Itu perjalanannya ke depan. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih saya melakukan penebusan lagi dalam kayangan? Saya sudah ngaben, saya sudah memukur, saya sudah ngentak linggih, saya sudah nyagara gunung. Ya, semua orang sudah melakukan apabila itu ada kematian di dalam keluarganya. Karena begini, manusia 2 tahun lagi sebelum dia mati, rohnya sudah terikat sekarang. Menurut penglihatan saya, dari pikiran saya itu, saya sudah banyak sekali seperti ayam terkurung kecil-kecil itu sudah terkungkung di Tegal Penangsaran. Entah roh siapa itu, banyak sekali. Nah, ini saya memberitahu biar semua ingat pada leluhur melakukan penebusan dulu. Siapa tahu rohnya semeton, rohnya panjenengan ada salah satu terikat di sana. Dari melakukan penebusan pembersihan di dalam kayangan dan mengembalikan ke penyucian ke laut, Anda bisa akan selamat 2 tahun ke depan, bisa mengarungi kehidupan berikutnya 34 tahun ke depan di zaman Sukerta. Karena ini datangnya zaman Sukerta, berakhirnya zaman Kaliuga menuju zaman bangkitnya Budi Pekerti. Nusantara akan jaya semeton. Itu yang saya sampaikan kepada semeton agar yatna. Nah, di dalam perjalanan ini gimana sih caranya jero menebusin? Nah, ini yang setelah ngentak linggih sama linggih tios nge suwud
urusan mengaben nilepati memukur pengantan kan negara gunung nah makin kang linggih di Dewa Yang iki perlu prosesi namanya ngentak linggih bukan linggihan kemantan. Nah ya barang siapa yang telah melakukan ngentak linggih sebelum tahun 2016 mereka masih memiliki leluhur pada saat beliau puja wali ada leluhurnya masih turun. Yang telah melakukan ngentak linggih telah 2016 pada saat dia mempuja wali karena bumi telah melakukan peleburan beliau tersesat rarat karena Buddha sudah menguasai bumi makanya sekarang kejujuran tertekan kebenaran itu tersiksa ayu kelara-lara nah barang siapa yang betul-betul jujur melakukan pengabdian terhadap leluhur dan kepada alam pasti tertekan bahkan dihina diintimidasi ale anu jaya siapa yang sedikit curang siapa sedikit agak bobogan pasti bahagia sementara mendapatkan dia kebahagiaan ketimbang yang melakukan keayu. Ayu artinya bakti ke hidup leluhur berjalan di garis keluhuran menemukan kesengsaraan cobaan yang sangat besar tapi nanti dia akan dapatkan kebahagiaan tidak terhingga sampai 7 turunan yang melakukan kebahagiaan sekarang tidak dengan jujur jadinya kebahagiaan dapat itu hanya sementara habis itu setelah tiba saatnya akan hancur. Itu perjalanan ke depan. Nah, di sini dah yang leluhur yang rerat dari Merajan, dari pura, berjalan beliau menuju ke dalam kayangan. Karena kalau sudah leluhur rerat di bumi, beliau berupa dengan, berupa Buddha, berupa kalana itu udah berjalan. Apabila tidak dilakukan penyucian pembersihannya oleh umat manusia, di sana beliau menjadi penyakit bermacam-macam penyakit akan datang berupa virus berupa bencana lainnya dan macam-macam banyak yang akan terjadi apabila berbanyak orang ajak kita melakukan penebusan di dalam kayangan akan meringankan bumi ini ke depannya banyak yang kita akan ajak selamat tapi semakin banyak orang tidak percaya semakin mempercepat kehancuran ini. Semakin banyak yang diajak percaya keluhuran, semakin banyak yang akan selamat. Nah, contoh, sebab keluhuran ini secara skala ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita buktikan langsung. Nanti setelah itu baru kita bisa buktikan. Lain sulap kita bisa buktikan sekarang. Contoh kalau sulap sekarang, bagaimana mematahkan gini, nah ini contoh ini kan selalu asli, ini selalu asli. Nanti yang asli, terus simsaladim. Lengkong, itu yang disukai langsung. Udah lihat lengkong, putar, kembali normal. Oh itu yang dia sukai. Nah makanya kepercayaan kan skala hukum alam, hukum sebab akibat tidak ada yang percaya. Dibilang meresahkan, dibilang hoak dan sebagainya. Ya terserah karena saya memiliki 3 deteksi pada saat saya mau berjalan. Ini pikiran saya melihat kejadian-kejadian berikutnya. Nanti pada saat saya disuruh meritual, ada wangsit, lakukan ritual di sini, lakukan ritual sini. Kalau kamu gak ritual sini, nanti banyak yang hancur. Lakukan ritual sini, maka terus saya meritual. 1 bulan itu bisa sampai 3 kali, 4 kali. Meritualnya dengan banten ayaban, caru, pengersian, sudah malah itu yang saya lakukan biar semua tuan tahu. Nah itu sebenarnya ini kehancuran ini sebenarnya ini gampang menyelesaikan asal manusia mau berbuat dan ingat. Begitu kita akan mengangkat leluhur di dalam kayangan, mohon pengampunan guru bendu ingat, mohon pengampunan terus kita angkat dengan sanggah urip dan istri diangkat bersihkan sucian dan langsung melakukan penyepuhan satu keluarga besar itu biar selamat semua badan satu untuk satu keluarga besar. Mari kita percaya jangan kita memboyo. Setelah itu
udah selesai itu nanti langsung ke laut, tidak boleh mampir ke rumah, langsung ke laut. Sampai di laut ngaturin perasa dan dak sini memohon kepada Betara dalam tengang segala, ngaturin talu kelan talu bebek yang mentah nenam bisi tasik ayah apa boleh upah nak gini nak ngomong pecah makere dagang lebur pecah silam tuh ranyu tuh yang tiba-tiba ada air yang besar. Itu dah tandanya Betara Naga Geni Naga Gombang telah menjemput melakukan penyucian roh leluhur kita akan dihantar ke Sunyoloka. Sebab sementara ini umat manusia tidak begitu banyak percaya hukum alam, makanya bumi ini semakin hari semakin parah. Mari kita melakukan perbuatan sebelum kejadian datang. Kalau kita melakukan perbuatan ritual pada saat bencana percuma, semuanya sia-sia. Sementara kan begitu, baru bencana baru sibuk salah. Kita akan ke depannya kita sudah tahu kan ada bencana, kita harus melakukan sekarang untuk penyelamatan keluarga, desa, kampung, umat manusia semuanya. Sekarang kita informasikan menurut pengetahuan saya, pengalaman spiritual saya. Ada tiga tempat pada saat kita melakukan odalan, yadnya di pura, di Meraja, dimanapun. Dewa turun, beliau harus datangnya beliau tuh memiliki 3 tempat di Sunyoloka, di Sunya, di Priangan beliau, di manusia beliau. Maka barang siapa yang memiliki pura besar atau Priangan, Sarkayangan dan Kayangan 3, sucikanlah pedasaran itu. Jangan dinyek, jangan dikucilkan, karena itu semua merupakan tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab manusia kalau memiliki pengadagan pedasaran Ida Betara. Tujuannya itu apabila Ida Betara Tudun memiliki 3 tempat di Sunya, di Priangan beliau, di manusia beliau. Manusia yang sudah dipilih oleh beliau sebagai pengadagan beliau, sebagai tempat duduk beliau di manusia itu harus nyalanin ngadagen dewa, harus betul-betul hati-hati. Makan gak boleh sembarangan, mandi gak boleh sembarangan, tidur gak boleh sembarangan, semuanya harus bersih. Makan harus piring nyeje-nyeje. Itu yang harus dilakukan, tidak sembarangan. Sudah jadi pedasaran Betara, lari ke komplek jadi pedasaran Betara Matajan, ya kan salah, lerat pada tempat beliau di manusia itu. Jadi beliau duka, begitu reratnya manusia linggih Ida Betara di manusia, otomatis dah ledah pelinggih Ida Betara di Priangan, Ida Betara melinggih di Sunya kan, Ida dan Bejidang tentu. Kita tidak boleh tahu. Maka ada 3 tempat dewa itu waktu turun tuh di 3 tempat di manusianya, di Priangan beliau, di Sunya. Itu yang terjadi apabila manusia selalu tidak mau berbuat, tidak mau melakukan hal yang terbaik. Untuk itu tetap pengadagan beliau ya dilecehkan, dihina dan sebagainya. Rerat beliau. Nah ini dah beliau memukat, terjadilah peleburan. Karena hampir 90% pengadagan Ida Betara sungkan, jipeng dia tabrakan, dia sakit cokor, dia sakit bangkiang, dua pedasaran yang sudah bersih itu tidak ada gak sakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki gak sakit, apapun gak sakit, karena betul-betul dijalanin lidah beliau, tidak boleh meleset sedikit pun. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Mohon maaf kepada yang telah menjalani spiritual, yaitu menurut perjalanan spiritual saya berdasarkan sastra tanpa tulis. Tapi tetap juga saya harus bertanya kepada guru nabi saya tentang sastranya. Kalau itu saya tidak terfokus kepada niskala saja. Tanpa itu nanti saya yang salah, nanti meleset dari sastra yang sebenarnya. Itu saya sampaikan kepada semeton. Nah itulah yang akan semakin parah ke depannya. Bisa 2 tahun lagi, bisa manusia zombie akan banyak. Karena akan menyerang otak. Manusia stres. Punya kos-kosan sudah banyak utangnya, ternyata tidak laku. Utang numpuk, jadi rumah hantu. Karena turis gak bisa datang. Apa yang harus dilakukan? Perbuatan sekarang.
Karena zaman canggih ya kita harus kembali ke zaman digital. Apapun yang penting bisa makan sekarang. Biar virus tidak mudah masuk. Siapa yang kena virus itu? Siapa yang sakit diabetes? Siapa yang sakit jantung? Siapa yang sakit macam-macam? Nah itu dia yang kena terjangkit ya virus langsung. Itu yang akan terjadi ke depannya. Biar semua tuan tahu. Sudah siapkah Anda menjalani hidup new normal ini ke depannya? Zombie ke depannya luar biasa. Banyak orang gila, banyak kerusuhan, pangan sulit, penjarahan. Gimana? Ini bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Tapi jangan khawatir, Nusantara akan jaya. Tak beritahu gitu. Yang penting semakin banyak bisa berbuat, hanya di Nusantara aja orang bisa berbuat. Semakin banyak orang berbuat, semakin kecil bencana. Semakin banyak yang ingat, semakin memperkecil juga bencana. Semakin banyak yang lupa hanya memikir bahagia aja. Sekarang manusia dipaksa biar tidak bahagia, biar mau beringat keluhuran. Tanpa mau berbuat keluhuran tidak akan bisa. Nah itulah sekarang yang terjadi sementara. Kentan demunnya kirang langkung atau tidak nunas gengeras sempurna. Sebelum panjenengan mematikan video ini di YouTube ini, kalau belum subscribe dulu nggih. Suksma. Om Santi Santi.